Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelas TOEFL bersama saya Tia Marisa Putri Kansa dari Prodi D3 TLM Teknik Laboratorium Medis Lokal B. Hari ini kita akan membahas salah satu bagian penting dari TOEFL, yaitu structured dan rich expression. Bagian ini sering dianggap paling sulit karena menguji pemahaman tata bahasa Inggris secara detail. Tapi tenang, di video ini saya akan memandu kalian langkah demi langkah dengan strategi. Contoh soal dan trik cepat agar kalian bisa mengerjakan dengan percaya diri. Bagian pertama, pengenalan struction. Dalam TOEFL, bagian structured and rich expression terdiri dari 40 soal yang harus diselesaikan dalam durasi 25 menit. Dua jenis soal utama adalah strukturer nomor 1 sampai 15 sama dengan memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Yang kedua, written expression nomor 16 sampai 40 sama dengan mencari bagian kalimat yang salah. Strategi utama: kerjakan dahulu yang mudah, biasanya nomor 1 sampai nomor 5 paling gampang. Yang kedua, jangan tinggalkan jawaban kosong karena tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban salah. Yang ketiga, jika ada waktu tersisa, kembali ke soal yang sulit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utama. 8 skill penting yang akan membantu kamu melakukan TOEFL Structured. Skill pertama, kalimat harus punya subjek dan kata kerja. Setiap kalimat bahasa Inggris harus punya subjek dan kata kerja. Kata kerja verb. Kesalahan umum di TOEFL adalah kalimat yang tidak memiliki salah satu dari keduanya. Contoh soalnya yaitu was, became, from meals on the previous. Pilihannya A. Yesterday. B. In the morning. C. Tarvitz. D. Curse. Kalimat ini sudah memiliki kata kerja was, tapi belum ada subjek. Jawabannya yang benar adalah C. Tarvitz. Karena Tarvitz adalah subjek tunggal yang cocok dengan was. Baiklah, kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu Agnes for work on the new inspection program. Pilihannya A. Necessary. B. Earned. C. Hopefully. D. Next month. Kalimat ini sudah punya subjek Agnes, tapi belum punya kata kerja. Jawaban yang benarnya adalah B.
are needed. Tipsnya, cari dulu kata kerja dan subjek dalam kalimat. Jika salah satu tidak ada, itu bagian yang harus kamu isi. Skill kedua, hati-hati dengan objek proposition. Baiklah, kita akan melanjutkan skill kedua. Kata benda setelah proposition bukan subjek kalimat proposition seperti in, at, of, to, be, breed, with selalu diikuti oleh object of proposition. Baiklah, saya akan memberikan contoh soalnya dari yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, with his friend found the movie theater. Pilihannya A. House, B. He, C. Letter, D. words. Jadi banyak yang salah mengira kata Fred adalah subjek, padahal Fred adalah objek dari proposisi which. Jadi kita masih butuh subjek baru. Jawabannya adalah B. He. Jadi jawaban yang benar adalah he. Ingat ya, kalau ada preposisi, kata setelahnya tidak bisa jadi subjek. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke skill yang ketiga. Skill ketiga, apositif. Apositif adalah kata benda tambahan yang menjelaskan kata benda lain dan biasanya dipisahkan dengan koma. Contohnya, George is attending the lecture. Pilihannya yaitu A. Rick not, B. happily, C. because of the time, D. my friend. Baiklah, di sini Kreager bukan subjek, tapi opositif yang menjelaskan orangnya. Kalimat ini masih butuh subjek utama, jadi jawabannya adalah D. my friend. Tips: kalau kamu memilih nama diapit koma, berarti itu apositif, bukan subjek ya. Baiklah, kita lanjut ke skill yang keempat. Skill keempat yaitu participle. Participle adalah bentuk ing dari kata kerja, misalnya talking, playing, going. Ya, bisa berhubung sebagai bagian dari kata kerja atau adjektif. Baiklah, contoh soalnya dari skill keempat yaitu teman is talking
Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh kedua dari skill 4, yaitu the man talking to his friend has I beard. Sama dengan talking adalah adjektif yang menjelaskan man. Soal TOEFL-nya yaitu contoh soal TOEFL-nya yaitu yang pertama, to kill playing in the yard is my son. Pilihannya A. No. B. Is. C. He. D. Was. Jawabannya adalah A. No, karena playing sudah berfungsi sebagai adjektif, jadi kita perlu kata kerja tambahan. Kuncinya yaitu kalau ing disertai be itu bagian dari verb, kalau tidak berarti adjektif. Skill yang kelima, kita lanjut ke skill yang kelima, yaitu past participle. Past participle biasanya berakhir at atau bentuk tidak beraturan seperti which, games, broken take. Ia juga bisa menjadi bagian dari kata kerja atau adjektif. Contohnya nih, the poem was written by Paul. Sama dengan kata kerja. Yang kedua, the poem which by Paul is famous. Sama dengan adjektif. Contoh soalnya, the beggars my lead at the post official with Arif Monday. Pilihannya A. Have, B. Were, C. Them, D. Just. Jawaban yang benar adalah D. Just, karena my lead di sini berfungsi sebagai adjektif, bukan kata kerja. Jadi tipsnya, kalau di depan past participle tidak ada be atau have, maka ia berfungsi sebagai adjektif. Skill yang keenam, kita lanjut ke skill yang keenam, coordinating connector. Coordinating connector menggabungkan dua klausa dengan kata penghubung seperti and, but, or, so, which. Contoh soalnya, I powered flyer occurred the labs without. Pilihannya A. Do, B. So, C. Later, D. Next. Jawaban yang benar adalah B. So. Ingat ya, gunakan koma sebelum and, but, so, or, yet jika menggabungkan dua klausa dengan lengkap. Skill yang ketujuh,
Lanjut ke skill yang ketujuh, yaitu adverb time and cause continuer. Continuer seperti before, after, since, because, when digunakan menghubungkan dua klausa. Contohnya, contoh soalnya, titik-titik was late, I missed the appointment. Pilihannya yaitu A, I, B, because, C, the train, D, skin he. Jawabannya D, skin he, karena kita butuh konektor penyebab dan subjek. Tipsnya, kalau konektor di awal kalimat tambahkan koma, di tengah kalimat. Skill ke-8 yaitu adverb konektor lainnya. Selain konektor waktu dan sebab, ada juga konektor untuk syarat, kontras, cara dan tempat seperti if, at, how, will, dan where. Contoh soalnya, you will get, I got, grade out the exam, profit, pilihannya A, studying, B, study, C, to study, D, your study. Jawaban yang benar adalah D, your study, karena konektor provident harus diikuti oleh subjek dan verb. Baiklah, kita akan review terlebih dahulu. Coba jawab cepat ya. The not later read following intonation. Jawabannya A, it flower, B, flowers, C, flowing, D, with flowing water. Jawaban yang benarnya adalah B, flowers. The tercellines, antibiotics are used to train infection. A-nya pilihannya A, are a family of, B, being a family, C, a family of, D, entire family is. Jawabannya C, a family of. Yang ketiga, I power flying accord, the labs wet out. Jawab pilihannya A, the, B, su, C, later, the next. Jawabannya benar adalah su. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari 8 skill penting TOEFL struktur dalam waktu singkat. Subjek dan kata kerja
Satu, subjek dan kata kerja. Yang kedua, objek preposition. Yang ketiga, oppositive. Yang keempat, present tense participle. Yang kelima, past participle. Yang keenam, coordinate connector. Yang ketujuh, adverb connector, time and cause. Yang ke-8, adverb connector lainnya. Latihan terus kemampuan kalian dengan mengerjakan soal-soal latihan. Semakin sering berlatih, semakin mudah kita mengenal pola kalimat dalam TOEFL. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video saya. Wassalamualaikum